Oke, sebentar lagi. Baik, selamat datang teman-teman. Kita bertemu lagi di sesi link dan counseling. Biasanya sesi ini sebelumnya adalah Rabu sore ya, konsultasi dan penyembuhan online. Sekarang kita datang dengan konsep baru di setiap pagi, Rabu pagi pukul 9 sampai pukul 10. Untuk teman-teman yang mungkin sambil kerja ya, silakan disimak aja, didengerin aja. Kita nanti belajar bersama ya, sama-sama belajar di sini. Pagi ini tema kita adalah empat ya. Empat itu apa dan mengapa ini kita angkat, apa hubungannya dengan kesehatan mental? Karena tema besar kita adalah kesehatan mental gitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan mengelola kesehatan mental, mengelola emosi ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke teman-teman. Healing time. Yuk dibuka dong mic-nya. Healing time. Oke, semangat ya walaupun ini mendung ya. Kita akan buka dulu sesi pagi ini dengan doa. Silahkan teman-teman bisa berdoa menurut ya dengan teman-teman sendiri ya. Kita akan aturkan dengan antarkan dengan doa yang universal. Oke, yang baru datang selamat bergabung. Selamat pagi, selamat bergabung. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Aida, Kak Diana. Kak siapa ini? Selamat pagi. Ya, mari kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita buka dulu dengan doa singkat ya. Tenangkan hati, tutup mata, sadari seluruh tubuh, sadari kehadiran Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Pagi ini kami bisa berkumpul dalam sesi healing dan konseling ini. Berkatilah agar sesi ini berjalan lancar. Begitu pula dengan saluran internet dan gawai yang kami gunakan agar berfungsi dengan baik, sehingga kami semua dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dan belajar bersama dalam sesi ini. Terima kasih. Amin. Oke, sekali lagi healing time. Healing time. Baik, sesi kita pagi ini akan membahas tentang empat. Ya. Itu apa? Empat itu apa ya? Ini cukup banyak dibahas atau banyak pembahasan di media sosial ya. Kenapa ini kita bahas dalam sesi ini? Pastinya akan berhubungan dengan kesehatan mental juga ya, dan berhubungan juga dengan energi ya. Anaknya Bu Jadi, Sri. saya Anaknya. Oh, iya. Hari ini. Jam 9 ini sekarang. Biasa kan si. Ini. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Ika dari Klinik Prani Healing. Klinik Prani Healing beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Solo. Ya. Nah, kita kembali ke pembahasan 4 ya. 4 ini adalah seseorang dengan tingkat kepekaan psikis, emosi, energi, dan kepekaan intuitif yang sangat tinggi. Kalau rekan-rekan sering mendengar kata empati, ya. Empati itu apa? Empati itu kemampuan untuk merasakan, ikut merasakan perasaan orang lain, ya kan? Nah, tapi kalau
seorang empat, dia empatinya itu kebangetan gitu. Dia empatinya berlebihan. Sehingga bukan hanya bisa merasakan perasaan orang lain, tapi karena sensitivitasnya sangat tinggi, dia bisa sampai merasakan perasaan orang lain ini sampai seperti perasaan dia sendiri. Gitu. Karena dia sifat seorang empati seperti spons yang menyerap emosinya orang lain. Ya. Jadi mereka itu cenderung menyerap emosi orang lain, bahkan sampai rasa sakit orang lain pun bisa mereka rasakan, gitu ya. Nah, ada sebuah penelitian ketika dua kelompok orang dibagi dua ya. Yang satu itu merasakan kesakitan fisik ya, karena sakit fisik, dan yang satu itu ternyata kelompok yang satunya itu ikut merasakan sakitnya, padahal kelompok yang ini tidak sakit gitu ya. Kelompok yang sakit adalah yang kelompok A, tapi kelompok B ternyata bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh kelompok A. Nah, ciri-cirinya apa ya? Mungkin kita mute dulu. Apa sih ciri-ciri seorang empat? Ya. Kita tahu bahwa kita itu empat. Ya. Biasanya empat itu kurang nyaman di tempat ramai. Nah, ada orang-orang yang merasa kalau berada di tempat ramai, dia akan merasa cepat lelah, ya, cepat lelah, cepat terkuras, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman merasa seperti itu ya, tapi belum tentu juga kalau seseorang yang merasakan ini lalu dia otomatis seorang empat, belum tentu ya. Mungkin hanya sekedar dia adalah orang yang punya kepekaan yang tinggi atau highly sensitive person gitu. Jadi bedanya apa kalau HSP atau highly sensitive person atau orang yang punya kepekaan tinggi ini kalau dibanding dengan empat, ini adalah empat itu 1 dari 10 HSP. Artinya empat ini benar-benar dia sangat-sangat peka, jauh lebih peka dari HSP ya. Jadi ciri kedua, dia tahu tanpa diberitahu. Jadi seorang empat karena dia menyerap emosi orang lain, jadi kadang-kadang ketika berada di lingkungan suatu komunitas ya, dia akan tahu nih, kok perasaan saya nggak enak ya, kayaknya sedih, ada yang sedih di sini, atau sebaliknya, ini lagi seneng banget nih, kok saya tiba-tiba ikut bahagia gitu ya. Itu bisa terjadi karena dia menyerap emosi orang lain, jadi bisa tahu, bisa mendeteksi tanpa diberitahu. Nah, lalu ciri lainnya lagi adalah biasanya seorang empat lebih menikmati waktu menyendiri. Nah, minggu lalu kita punya sesi loneliness ya, atau kesepian. Nah, kita sudah sedikit spill bahwa kesepian dan kesendirian itu berbeda ya. Nah, kalau seorang empat ini bukan kesepian, tapi dia memang memilih menyendiri. Karena apa? Ketika dia berada di tengah-tengah orang banyak, dia akan mendapatkan terlalu banyak stimulus, ya, sehingga akan bisa merasakan khawatir, kecemasan, anxiety, gitu ya, merasakan kegelisahan. Jadi itu mengapa mereka lebih suka menyendiri. Nah, ciri-ciri lainnya dari empat adalah bisa mudah sekali merasakan emosi orang lain. Sangat mudah merasakan emosi orang lain tanpa diberitahu ya. Jadi bisa tahu orang itu lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia ya. Itu dia si empat ini akan bisa merasakannya. Nah, ciri berikutnya adalah mudah kelelahan atau mudah sekali mereka akan terkuras secara energi. Mengapa? Karena sifat dari empat ini adalah menyerap emosi orang lain, sehingga dia seperti spons penyerap, akhirnya itu mempengaruhi dan energinya sendiri. Jadi dia akan cepat sekali merasa kelelahan karena energinya terkuras. Ya. Lalu biasanya orang empat tidak suka
mendengar atau melihat informasi yang mengandung kekerasan. Kekerasan, informasi yang sedih, maaf, informasi yang mengandung kebrutalan, misalnya kesedihan, duka cita. Karena secara psikis ini akan mengganggu mereka, karena mereka bisa menyerap emosi dari itu. Mbak Ika, maaf Mbak Ika. Ya. Videonya Mbak Ika ini nggak ada. Videonya nggak ada. Nah, udah. Oke, silahkan. Sekarang bisa? Bisa. Kelihatan? Oke. Kelihatan. Baik. Tapi suara saya bisa kedengaran ya? Bisa. Oke. Baik. Ini pindah-pindah layar efeknya jadi. Oke. Berikutnya, ciri dari seorang empat adalah bagian sensitif dari fisik mereka adalah biasanya pencernaan. Kadang-kadang saat mereka merasakan sinyal energi ini ya, energi yang negatif, mereka tiba-tiba bisa sakit perut, mual, mungkin ya, muntah mungkin. Karena mereka menyerap secara fisik ya energi dari orang-orang sekitar. Tadi akibatnya organ fisik pun akan bereaksi. Nah, empat juga biasanya sangat enak untuk diajak curhat. Nah, ini kemampuan alami seorang empat gitu ya, tanpa disadari orang-orang itu sering curhat sama dia. Karena apa? Karena si empat ini kan dia kemampuannya bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi seorang empat akan menjadi pendengar yang baik dan dia tidak menghakimi orang yang curhat sama dia. Nah, ciri yang lain lagi adalah seorang empat biasanya memiliki atau tergerak untuk melakukan pelayanan ya, atau membantu atau menolong orang lain. Seorang empat bisa saja mood-nya berubah-ubah. Misalnya karena cuaca ya. Seperti tadi kan ini mendung ya, lagi mendung. Ada kalau orang yang sangat seorang empat yang sangat sensitif dengan perubahan cuaca, mungkin saja perubahan cuaca seperti mendung membuat dia sedih mungkin ya. Sebaliknya kalau cuaca cerah bisa sebaliknya membuat bahagia gitu ya. Nah, oke, ini sekilas ciri-ciri seorang empat. Oke, sampai sini mungkin Kak Leti ada yang mau sharingkan atau tambahan? Sharing sedikit sih Mbak Ika. Silakan. Dulu itu pernah ada teman curhat gitu kan sama saya. Terus curhatnya itu masalah pribadi, sedih gitu Kak. Nah terus habis gitu, padahal saya kan ngerasa sebenarnya saya biasa aja gitu. Pada saat itu moodnya biasa aja. Cuma begitu dengerin ceritanya itu tahu-tahu kok rasa nggak enak ya, kok rasa pengen nangis ya, kok rasanya sedih banget gitu. Nah itu tuh yang kayak jadi ikut merasakan, jadi ikut larut dalam suasana itu gitu. Nah itu kan berarti kan kayak yang tadi ciri-ciri empat tadi ya. Nah ada nggak sih cara mengatasinya biar nggak terlalu ikut larut gitu loh? Oke, ya ada cara mengatasinya. Oke, tapi nanti dulu ya kita simpan ya. Oh ya, oke. Kita belajar dulu tipe-tipe empat ini seperti apa. Karena ternyata empat ini ada tipenya berdasar dengan kemampuan mereka menyerap energi atau kesensitivitasan mereka ya. Ada banyak sebenarnya yang menggolongkan, tapi di sini saya ambil beberapa saja yang mudah ya. Yang pertama adalah emotional empath. Nah, ini tadi nih Kak Leti ini ya dicurhatin langsung deh jadi spon penyerap. Emosinya temennya langsung pindah gitu. Langsung ikut nangis ikut merasakan rasa sakitnya gitu. Tapi orang-orang emotional empath ini kurang mampu untuk membedakan
ini perasaan saya sendiri atau ini perasaan orang lain. Nah, itu yang agak susah gitu ya. Jadi ini banyak jenisnya, tipe ini lebih banyak ya, seorang emotional empath ini. Jadi mereka akan mudah sekali terbawa emosi oleh orang-orang yang curhat sama dia. Nah, ini emotional empath. Nah, kedua adalah physical empath tadi ya. Bisa merasakan atau mengenali kondisi fisik seseorang. Ya. Misalnya, Kak Leti ini, Kak Leti kan penyembuh ya di klinik Pranik ini. Lagi healing pasien. Saat healing itu Kak Leti benar-benar rasain ini orang sakitnya di bagian ini loh. Benar-benar merasakan di tubuhnya. Gitu. Kalau misalnya si pasiennya ini satunya di dada, tiba-tiba dada saya kok tiba-tiba sesek gitu ya. Jadi tiba-tiba drop karena menyerap sakitnya orang lain. Nah, ini namanya tipe physical empath. Nah, berikutnya ada geomantic empath. Nah, ini orang-orang ini punya koneksi energi dengan tempat-tempat tertentu. Ya, bukan alam tapi tempat. Misalnya tempat-tempat bersejarah. Ya. Contohnya misalnya kita pergi ke candi gitu ya. Ada orang yang pergi ke candi itu langsung ngerasa, saya kok kayak tahu ya, dulu di sini tuh peristiwanya begini, ada seperti ini. Misalnya ada di situ sejarahnya mungkin gelap gitu, dia juga drop gitu. Kayaknya di sini itu dulu tempat perang mungkin ya, atau tempat penjarahan atau apa yang tiba-tiba membuat energinya drop karena dia merasakan pengaruh dari energi negatif tempat itu, ya, tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang memang mengandung energi yang sangat kuat gitu. Nah, ini namanya geomantic empath. Nah, berikutnya ada earth empath. Nah, earth empath ini orang yang terhubung energinya atau bisa merasakan energinya alam. Tadi ya, perubahan cuaca membuat mudi ya. Terus misalnya cuacanya mendung jadi sedih, hujan jadi nangis seperti itu ya. Nah, ini namanya earth empath. Kemudian ada animal empath. Nah, seperti judulnya ini orang-orang yang peka dengan emosi binatang. Jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan hewan itu ya, tahu perasaannya kan. Bahasa manusia dan binatang itu beda ya. Tapi mereka bisa berkomunikasi. Ini kayak animal communicator ya, Kak Leti ya. Bisa ngobrol sama binatang. Nah, ini karena mereka ternyata adalah animal empath. Punya empati atau bisa merasakan emosi dari binatang. Lalu ada lagi plant empath. Nah, ini orang yang terkoneksi dengan tumbuhan. Senang, ini orang-orang yang senang dekat-dekat dengan tumbuhan, ya, suka berkebun mungkin ya. Mereka itu akan tahu. Iya, benar. Mereka akan tahu ini cocoknya tumbuhnya di sini. Ini kalau saya kasih panas berlebihan dia akan mati. Oh, dia butuh disiram berapa kali? Dia butuhnya pupuk sekian. Orang-orang seperti ini seperti tahu aja gitu apa yang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya, karena mereka adalah seorang plant empath atau empath tumbuhan. Nah, berikutnya adalah intuitive empath. Nah, intuitive empath ini mirip dengan di emotional empath ya. Jadi menyerap emosi orang lain, tapi bedanya kalau intuitive empath ini dia sudah bisa membedakan. Oh, ini emosinya orang lain. Oh, ini emosi orang-orang di sekitar saya, bukan emosi saya. Jadi mereka biasanya lebih maju atau lebih advance dalam spiritual karena sudah bisa mengendalikan emosi, ya, sudah bisa meregulasi atau mengatur ya stimulus-stimulus tadi yang masuk ke mereka. Jadi mereka bisa membedakan. Oh, ini bukan perasaan saya nih, ini bukan emosi saya. Oh, inilah yang emosi saya. Ini emosi orang lain. Nah, intuitive empath seperti itu. Oke. Sampai di sini ada tambahan Kak Leti mungkin atau ada sharing? Belum gitu. Oke, belum.
Baik, lanjut ya. Baik, lanjut. Menarik ini. Atau ada yang lain yang mau sharing, silahkan. Ya, silakan. Di Kalau teman-teman sahabat-sahabat lain mungkin. Mungkin akhirnya tahu nih. Oh, ternyata saya empat ini. Oh, ternyata saya yang ini gitu. Tapi ada juga orang yang kemampuan empatnya bukan cuma satu tadi ya, ada beberapa gitu ya. Dia juga intuitif, dia juga peka terhadap tumbuhan atau binatang, dia juga merasakan secara fisik ya. Jadi ada yang mengatakan mereka ini super empat karena kemampuannya super gitu ya. Tapi ya tidak hanya satu satu. Ini ada yang raise hand, Mbak. Oke, silahkan. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nama saya Verita. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Yang mau saya tanyakan, jadi saya tuh mungkin punya beberapa kondisi yang tadi sudah dijelaskan ya. Cuman saya juga pernah baca-baca yang paling pas yang pernah aku cek itu adalah kondisi namanya highly sensitive person gitu. Jadi itu agak mirip-mirip yang aku baca sama empath gitu. Jadi kenapa aku ini masih diagnosa sendiri aja ya. Kayaknya aku bukan empath karena terutama emotional empath ya. Pokoknya tadi kayak cenderung mudah membaca emosi orang terus cepet capek gitu. Tapi yang saya rasakan itu, nah ini kalau dari analisaku mungkin karena ada trauma masa kecil juga ya. Aku tidak semudah itu. Jadi kalau orang cerita tuh aku paham gitu ya. Tapi kayak aku cenderung untuk tertutup kayak orang lain. Jadi nggak mudah mendekat ke aku. Tapi kalau misalnya aku udah bisa open up gitu ya, nah orang bisa cerita ke aku gitu. Nah tapi aku ngerasanya aku bukan a true empath gitu. Nah pertanyaanku apakah karena ada trauma masa kecil itu jadi mungkin dulunya empath terus jadi gak empath, atau sebenarnya memang aku bukan empath sama sekali gitu sih pertanyaanku. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi, apakah kemampuan empath ini bisa dihilangkan? Ya, sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa dihilangkan. Jadi, ketika seseorang memang terlahir dengan memiliki kemampuan empath, ya dia tidak bisa ditutup atau tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dilatih. Ya. Jadi mungkin kakak mungkin termasuk yang HSP mungkin ya, atau memang sensitif dengan energi orang, tetapi mungkin bukan empath, karena kalau misalnya empath itu bila sekali empath dia akan empath gitu ya, bisa untuk menghilangkan kemampuan empath. Itu Kak secara sekilas. Ya, maaf tadi aku agak telat. Kalau perbedaan utama dari highly sensitive person sama empath itu apa ya? Soalnya aku lihat banyak kayak mirip-mirip gitu. Kasih. Ya, mirip. Kalau bisa saya tarik kesimpulan sih itu lebih kepada tingkat level sensitivitasnya. Ya. Jadi kalau highly sensitif ya memang sensitif, tapi kalau seorang empath dia itu sampai merasakannya jadi lebih dalam gitu, lebih dalam seperti emosi orang itu seperti emosinya dia sendiri gitu, dan merasakan rasa sakitnya orang seperti rasa sakitnya sendiri ya. Jadi memang lebih sensitif dari HSP. Jadi ada yang mengatakan kalau dari 10 HSP itu hanya satu empath gitu. Jadi empath ini katanya langka gitu. Gitu Kak. Doesn't matter where they get them. It all goes into the massive leverage. Apakah cukup menjelaskan? Iya, sudah cukup. Makasih.
Baik. Adakah lagi ingin bertanya? Ini ada dari chat Kak Ika. Ya, silakan. Dari Kak Dewa ini, selamat pagi Mbak Ika dan teman-teman. Mbak, bila kita sadar kita adalah empat, lalu dengan sadar melatih diri untuk merespon netral dengan segala kejadian, sehingga akhirnya sudah menjadi kebiasaan, apakah artinya kemampuan empatnya sudah berkurang? Atau tidak lagi terpengaruh dengan emosi yang ada, dan secara otomatis dapat melindungi energi diri sendiri, namun soulnya tetap bisa tahu emosi-emosi yang ada di sekitarnya. Silahkan, Kak Ika. Baik. Ketika Anda sudah merasakan bahwa kemampuan empat itu tidak mengganggu, artinya bukan berarti saya nggak empat lagi. Artinya Anda sudah bisa mengendalikan kemampuan empat Anda, dan itu tidak membuat Anda merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi bisa tetap hidup nyaman sebagai seorang empat. Begitu Kak. Jadi saya ini nggak bisa muter nih. Apakah cukup menjawab? Mbak Ika, terima kasih. Ya, berarti intinya ketika kita sudah bisa mengendalikan empat itu, berarti itu nggak apa-apa ya? Itu normal. Iya. Baik. Empat Terus bisa hidup normal dan nyaman. Jadi ada lagi satu pertanyaan nih Mbak. Jadi kalau yang selama ini saya baca-baca lagi, katanya ternyata sebenarnya kita semua ya. Kalau yang saya baca lagi, ternyata sebenarnya kita manusia ini, kita semua tuh punya kemampuan empat. Itu sebenarnya benar nggak sih Mbak? Jadi kayaknya tergantung dari bagaimana kita mengolah spiritualitas kita, nanti lama-kelamaan sebenarnya semua manusia itu sebenarnya punya kemampuan empat. Benar nggak sih begitu Mbak? Oke. Ada betulnya. Dalam taraf tertentu, sebenarnya empat itu bisa dilatih. Bentar ya, itu saya nggak mungkin. Jadi empat ini sebenarnya bisa dilatih, ya, bisa dilatih dengan ya suatu latihan tertentu. Tapi kita lalu bertanya, untuk apa ya kita punya kemampuan empat, gitu ya? Jadi sebenarnya secara spiritual, pandangan secara spiritual, semua orang ini memiliki bakat atau punya potensi untuk menjadi empat. Ya. Apalagi kalau kita yang rajin meditasi, melakukan latihan-latihan spiritual, ya, bukan hanya meditasi tapi juga latihan-latihan spiritual yang lain, ini memiliki potensi untuk menjadi seorang empat, gitu. Memang bahkan tanpa disadari, lama-kelamaan ini menjadi empat. Kemampuan empat yang tersembunyi ini bisa muncul, gitu, bisa muncul di permukaan. Tapi alangkah baiknya ketika memang ini muncul, ini kita alami, kita sudah membekali diri kita sehingga kita membekali diri dengan pengetahuan dan bagaimana kita supaya kemampuan empat kita ini tidak membuat hidup kita malah menjadi berantakan gitu ya, karena tadi sifat empat ini yang menyerap emosi orang lain. Kalau kita tidak bisa meregulasi atau mengatur emosi kita sendiri dan tidak tahu caranya, ya, tidak tahu caranya supaya kita menjauhkan diri dari emosi-emosi yang negatif, maka itu akan sangat mengganggu. Oke. Begitu Kak, apakah cukup menjawab? Terima kasih banyak Kak. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Ada di chatnya dari Kak Hendra. Aku ada pertanyaan Mbak. Aku lebih merasakan energi fenomena alam seperti full moon, solstice,
Equinox dan Ya, lain-lain, Equinox. tapi bisa merasakan emosi orang lain juga dan bisa merasakan energi ketika meditasi. Kayak ada energi adem muter-muter di dahi, dada, dan menyebar ke badan. Apakah aku ini empat? Silahkan. Ya, baik. Nah, ini menarik ya. Jadi ini salah satu efeknya ketika orang itu sering meditasi, dia menjadi sensitif ya. Orang yang sering meditasi akan lama-kelamaan menjadi lebih sensitif dengan energi. Energi apa saja? Bukan hanya energi manusia, bahkan energi alam, bahkan energi benda mati sekalipun, kadang mereka juga sensitif. Nah, tapi apakah ini otomatis menjadi empat? Nah, kembali lagi ke ciri-ciri yang tadi, ciri-ciri empat tadi ya. Apakah Anda benar-benar bisa merasakan sampai ke tulang-tulangnya energi itu ya? Dan biasanya empat itu juga ketika mereka merasakan fenomena alam ya, mereka juga merasa cepat terkuras dan merasakan emosi yang naik turun juga itu. Nah, apakah mengalami itu atau cuma sekedar oh ya saya tahu ini energinya seperti ini ya. Jadi kadar level dari sensitivitasnya seorang empat dan HSP tadi ya, highly sensitive person, mungkin bisa saja ini highly sensitive person saja. Tapi ketika seorang empat itu benar-benar dia menyerap sampai itu menimbulkan perasaan mempengaruhi secara psikis ya, secara emosional dan energi misalnya langsung terpengaruh. Nah, coba dilihat lagi apakah pengaruhnya sampai ke situ. Nah, itu Kak Hendra. Semoga menjawab. Ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Kak Surta. Saya mau tanya bagaimana cara empat untuk menjaga energinya. Oke. Enggak. Belum sampai ke situ. Iya. Dikit dulu berarti ini. Kita lanjutkan dulu ya. Mari kita lanjutkan dulu ini. Terima kasih ini teman-teman kayaknya antusias ya. Menarik. Oke. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan empat yang lemah dan empat yang kuat. Nah, apa sih empat lemah dan empat kuat itu? Perbedaannya apa? Oke, ini maaf saya putar lagi ya kamera saya. Jadi seorang lemah ya, empat yang lemah itu cenderung menjadi people pleasure atau orang yang nyenengin orang lain aja. Padahal mereka nggak bahagia. Karena apa? Saking seorang empat itu saking memahami memahami perasaan orang lain, ego mereka biasanya kecil. Egonya kecil. Jadi mereka cenderung pengennya membahagiakan orang, pengennya nggak mau orang lain kecewa. Akhirnya mereka jadi people pleasure ya. Jadi menyenangkan orang lain, tapi ini efeknya juga belum tentu mereka juga bahagia. Nah, sebaliknya, seorang empat yang kuat, dia akan problem solver yang bisa memberikan solusi bagi orang lain dan juga bisa mengambil keputusan. Biasanya mengambil keputusan ini cukup susah bagi seorang empat karena itu tadi saking baiknya mereka nggak mau keputusannya nanti menyakiti orang lain atau mengecewakan orang lain. Akhirnya malah dia minta orang lain untuk ngambilin keputusan gitu ya. Tapi kalau seorang empat yang kuat, yang sehat, dia justru menjadi seorang problem solver atau seorang pengambil keputusan yang baik. Nah, berikutnya, kalau seorang empat yang lemah, ya, karena energi mereka kan cenderung jadi spon penyerap, akhirnya
energinya menjadi cenderung negatif, ya. Maka resikonya adalah menarik juga orang-orang yang negatif. Akhirnya yang datang ke mereka itu memanfaatkan nih, oh enak nih curhat sama si A. Oh si A tuh soalnya nggak tegaan, jadi bisa dimanipulasi, akhirnya bisa dimanfaatkan gitu. Nah ini susahnya kalau seorang empat yang lemah. Sebaliknya orang yang empatnya kuat punya batasan, ya dia akan punya batasan dan dia akan tahu kapan dia berhenti atau kapan dia berhenti menyerap energi orang lain dan memberi ruang buat dirinya sendiri. Ya. Seorang empat yang lemah, ya, mereka biasanya takut menyuarakan pendapat mereka. Ya, tapi karena nggak enakan, takut menyinggung orang lain. Sebaliknya, orang yang empat kuat, dia mampu menyuarakan pendapatnya, mampu mengembangkan harga dirinya yang lebih positif. Dan seorang empat yang kuat ini, orang atau super empat ini juga biasanya mereka, orang tertarik datang ke mereka, orang curhat ke mereka itu bukan karena mau memanfaatkan mereka, tapi karena mereka orang lain itu respect dengan mereka. Jadi hubungan yang dibangun adalah hubungan yang saling menghormati. Dan mereka itu punya, empat yang kuat ini punya karisma, dan mereka itu bisa diandalkan. Nah, empat yang lemah, mereka itu berisiko atau cenderung memiliki atau menarik hubungan yang toksik dengan orang lain. Karena dia cenderung dirugikan dan dimanfaatkan. Saking nggak enakan tadi ya, saking baiknya gitu. Saking egonya ini kecil dan empatinya lebih besar. Sebaliknya, kalau seorang empat yang kuat, dia dapat menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih sehat, ya, berdasarkan saling menghormati, tanpa salah satunya memanfaatkan yang lain. Biasanya empat yang lemah, dia karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri, lalu hidupnya cenderung mengikuti arus atau terombang-ambing karena dia nggak bisa mengendalikan perasaan-perasaan yang diserapnya. Akhirnya dia terombang-ambing dengan perasaan orang lain tadi. Dan itu yang membuat dia sulit mengambil keputusan dan hidup dengan cara dia sendiri. Gitu. Sebaliknya, kalau kita adalah seorang empat yang kuat, kita itu hidup bisa berdasarkan kata hati dan cara kita sendiri. Walaupun mungkin cara hidup kita itu kalau buat orang lain itu nyeleneh atau mungkin kita tidak akan disukai oleh orang lain, ya. Tapi itu tidak masalah gitu. Nah, lalu berikutnya adalah empat perlu memiliki batasan, ya. Supaya menjadi empat itu sehat, maka perlu memiliki batasan. Batasan apa yang perlu dimiliki seorang empat supaya bisa hidup nyaman, ya. Yang pertama, kita harus melandaskan atau meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita itu tidak bisa menyelamatkan semua orang di muka bumi, ya. Jadi walaupun kita dicurhatin, biasanya kalau kita dicurhatin adanya kalau yang empatnya terlalu terbawa, ya, terlalu emosional tadi, pengennya menolong, pengennya menyelamatkan, padahal belum tentu itu sesuai dengan kemampuan kita, atau siapa tahu itu malah merepotkan atau malah melukai kita sendiri. Jadi kita perlu memberi batasan bahwa kita itu sebagai manusia juga punya keterbatasan. Tidak bisa semua orang kita tolong, kita selamatkan. Bahkan kadang-kadang empat ini juga tidak bisa menolong orang-orang yang terdekatnya atau mungkin sahabatnya, bahkan keluarganya gitu. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan rasa bersalah. Jadi kita perlu menghindarkan dari rasa bersalah ketika kita tidak bisa menolong. Ya, berarti kalau kita nggak bisa menolong orang itu, berarti itu bukan tugas kita, ya, bukan tugas kita, bukan tugas kita untuk selalu menyelamatkan orang lain, ya. Nah, yang berikutnya adalah
Karena tadi empat ini nggak tegaan orangnya, biasanya susah untuk bilang tidak. Jadi seorang empat kalau ingin lebih sehat harus memiliki batasan, berani bilang tidak, ya, berani bilang tidak. Karena dengan demikian kita menjaga, ya, sejauh mana kita terlibat dengan urusan orang lain. Karena kan empat itu sering dicurhati, sering merasakan karena kemampuannya merasakan perasaan orang lain, akhirnya hidupnya dipenuhi dengan seharusnya itu bukan tanggung jawabnya, seharusnya itu bukan apa yang harus dia pikirkan dan dia rasakan, tapi karena masuk semua informasi, masuk semua perasaan, akhirnya itu membebani. Ya, jadi harus mengetahui batasan, kita berani bilang tidak. Ya, kita ciptakan ruang di mana kita di situ adalah batasannya, saya segini, kalau ini cukup segini aja, saya memikirkan atau membantu orang lain. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang empat. Saat kita ini membuat batasan-batasan seperti ini, mungkin akan ada orang yang kecewa. Ya. Tapi sekali lagi, bukan kewajiban kita untuk menyenangkan semua orang, gitu ya. Mungkin ada orang yang kecewa kalau kita bilang maaf ya, aku nggak bisa bantuin kamu, atau kita memilih untuk tidak mendengarkan curhatan teman kita, yang makin lama kita dengarkan makin bikin kita emosi kita malah teraduk-aduk kita. Jadi kita harus tahu, oh ini saatnya saya berhenti. Ya mungkin akan ada orang yang kecewa dengan itu, tapi ya ini harus kita buat supaya kita lebih sehat. Ya. Berikutnya adalah seorang empat harus belajar menyayangi dirinya sendiri. Ya. Menyayangi dirinya sendiri ini apa? Ya, ketika kita berani bilang tidak, kita membuat batasan, artinya kita mencintai dan melindungi diri kita, terutama melindungi energi kita dari energi-energi yang negatif, kontaminasi energi yang berbahaya. Nah, dan ini adalah hak kita. Ya, jadi jangan merasa bersalah ketika kita membangun batas untuk supaya kita lebih sehat. Ya, jangan merasa bersalah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau ada sharing mungkin, Kak Hati? Ini ada di loncat lagi, Kak, dari Kak Hendra. Kalau ada orang emosi marah, biasanya aku merasa sampai ke fisik siku, dada serasa kayak gendang ditabuk dan tulang ekor serasa dicengkam. Aku juga highly sensitif dengan radiasi barang elektronik di tingkatan pencernaan. Sama dari Kak Hendra. Oke, sebentar Kak Leti, aku nggak bisa dengar tadi karena ada ambulans. Oh iya. Ambulans sekali. Oke, makasih ya Kak Leti. Soalnya ini HP aku nggak bisa posisi tegak, jadi agak susah baca chat. Oke, yang terakhir tadi saya ulang lagi ya. Aku juga highly sensitif dengan radiasi barang elektronik, bikin badan gemeteran. Gitu Kak Ika. Dari Kak Hendra. Baik, terus ada pertanyaan kah? Atau hanya sharing? Itu tadi hanya sharing. Terima kasih sharingnya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana ya? Tadi udah ditanyakan ya, bagaimana ya kita membekali diri kita dengan kemampuan supaya kita ini bisa terhindar dari energi-energi yang negatif tadi ya. Betul. Jika kita adalah empat, ya, kita perlu membekali diri dengan kemampuan self healing. Nah, self healing atau penyembuhan diri sendiri ya, untuk mengembalikan kondisi energi kita ya. Kenapa? Kalau kita tidak punya kemampuan self healing atau penyembuhan diri, kemampuan empat kita bisa menghancurkan hidup kita sendiri, ya kan? Jadi bisa kehidupan kita bisa malah lebih stres, ya kan?
Apalagi kalau sampai terjebak dalam hubungan yang toksik, ya. Bagaimana kita mau hidup nyaman, tidak bahagia, ya kan? Bagaimana caranya, ya? Nah, ini untuk teman-teman yang sudah belajar planning healing, ya sebenarnya sudah dibekali ini ya, dibekali dengan banyak sekali tools ya. Kita bisa menjauhkan diri dulu dari atau tinggalkan lingkungan yang misalnya toksik, atau misalnya kita sudah tahu nih, kok dekat sama orang ini, kok di sini kok rasanya saya langsung nggak enak ini badannya, langsung mules misalnya, langsung mual, atau badan langsung sesak, langsung pusing. Kita tinggalkan tempat itu, kita cari ruangan lain ya, atau tempat lain supaya kita tidak terkontaminasi. Nah, yang berikutnya apa? Teruskan tali eteris ya, atau tali energi. Nah, ini juga nanti dipelajari di kelas planning healing ya. Kalau teman-teman sudah belajar planning healing tahu ini ya. Bagaimana caranya memutuskan tali energi atau tali eteris. Nah, bagi yang sudah bisa teknik belajar self healing dengan planning healing, bisa lakukan self healing ya dengan level berapapun ya. Yang penting bersihkan, jaga kebersihan aura, jaga kebersihan cakra ya. Bisa dilakukan dengan teknik yang dari level apapun ya. Memang lebih kuat untuk dilakukan dengan level misalnya dari psikoterapi ya, teknik psikoterapi. Namun kalau teman-teman misalnya baru belajar self healing course atau level basic atau level advance, itu tetap bisa melakukannya. Jadi intinya adalah menjaga kebersihan aura dan cakra kita. Ya. Bisa apa lagi? Mandi air garam. Ya. Lakukan grounding atau routing ya, terhubung dengan bumi. Nah itu juga caranya nanti ada dalam kelas planning. Ya. Lakukan meditasi. Ya, biasanya meditasi ini juga ampuh sekali. Ini seperti kita mandi ya, mandi tapi mandi energi ya, bukan mandi secara fisik saja, tetapi juga kita perlu mandi secara energi. Ya. Empat kan biasanya menyerap emosi di sekitarnya dengan mudah, bahkan benda mati sekaligus ya. Jadi benda mati sekalipun ya, misalnya kristal atau batu-batu alam mungkin yang misalnya memiliki energi yang negatif ya. Nah, mungkin kita kok pegang ini, itu kok tahu kalau aduh kok langsung nggak enak ya, dan langsung terasa nggak enak. Nah, karena memang teman-teman peka sekali gitu dengan energinya, dan langsung terasa secara fisik, langsung terasa. Jadi dalam kelas planning healing ya, dalam kelas planning healing dengan kristal atau kristal planning healing sudah diajarkan bagaimana kita membuat, kalau kita punya kristal, kita membersihkan kristal, memprogramnya supaya itu tidak, energinya tidak harmful, tidak menyakiti kita ya. Nah, ada satu lagi, dalam sebuah relasi ya, apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh seorang empat dari orang lain? Mungkin kalau kita bertemu dengan, atau kita punya teman yang empat ini ya, mereka mungkin terlihat lebay ya, dikit-dikit nangis, cengeng gitu ya. Mereka sebenarnya hanya ingin dimengerti, pahami bahwa memang cara mereka memproses emosi itu unik ya, tidak seperti orang kebanyakan. Dan mereka juga meminta atau berharap bahwa orang-orang di sekelilingnya itu tidak memanfaatkan mereka ya. Gampang dicurhati terus, padahal yang dicurhati loro awake. Kita menjadi, kalau dalam planning ini dibilang tempat sampah psikis karena kita dicurhati orang, pasti efeknya kita jadi sakit ya. Jadi kalau memang kita tahu sahabat atau mungkin bahkan anggota keluarga itu empat ya, kita bisa lebih memahami mereka dan lebih menghargai. Jadi hubungan itu dibangun dengan karena menghargai gitu ya, dan tidak memanfaatkan mereka. Jadi empat ini bukan gangguan, apalagi kutukan. Ada bilang, aku empat ini kutukan. Enggak, bukan gangguan apalagi kutukan. Sebaliknya, ketika kemampuan empat ini dilatih dengan baik,
sebenarnya bisa digunakan untuk menolong orang lain. Contohnya apa? Jadi seorang healer. Tadi kan ada physical empath ya. Dia bisa ngerasain, oh pasien saya ternyata sakit ya di daerah ini. Nah, itu sebenarnya membantu ketika kita healing. Nah, tapi tentu saja ingat ya, kita harus membekali diri dengan bagaimana kita bersih-bersih supaya energi yang sudah kita serap tadi tidak berlarut-larut ya, tidak membuat kita menjadi bereaksi atau beremosi dengan negatif pula. Jadi harus segera kita bersihkan, harus segera kita hancurkan supaya kita bisa lebih sehat dan hidup sebagai empat itu lebih nyaman ya. Jadi meskipun kita empat tapi kita tetap bahagia. Nah, itu apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari chat Kak. Dari Kak Surta. Bu, apakah ada orang-orang yang marah-marah untuk menjaga energi empat, salah satunya dengan memeluk diri sendiri sampai energi negatifnya berkurang? Silahkan Kak Ika. Baik. Baik. Banyak cara sebenarnya ya. Yang kita berikan tadi hanya sebagian kecil, tapi banyak cara untuk bisa sembuh atau bisa lepas dari energi-energi yang negatif ini. Ya. Kalau Anda merasakan cara itu efektif, silakan saja ya. Tapi dimonitor ya, dimonitor. Kalau cara itu bagi Anda efektif, bisa saja Anda lakukan ya. Tapi perlu diingat juga bahwa kadang-kadang kita juga perlu melakukan pembersihan atau istilahnya healing ya, penyembuhan yang lebih mendalam. Ya. Jadi penyembuhan yang lebih mendalam bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan penyembuhan dengan teknik peran healing misalnya. Jadi ya bisa dilakukan itu, tapi juga kalau memungkinkan bisa mendapatkan healing. Kalau sudah bisa healing sendiri itu akan lebih baik. Gitu Kak. Terima kasih. Ini ada lagi satu lagi Kak dari Kak Hendra. Izin bertanya lagi Bu, untuk empat baiknya bath berapa kali dalam seminggu? Apa boleh dengan garam krosok, baiknya mandi pagi, siang, atau malam? Ya, nah ini sebenarnya kalau belajar peran healing ini ada ini. Iya. Tapi ya untuk sementara lakukan sesuai kebutuhan saja ya, lakukan sesuai kebutuhan. Dan karena kalau empat itu biasanya akan tahu kok intuisinya, oh saya butuh mandi air garam hari ini, oh ini saya nggak butuh kok gitu. Biasanya akan tahu sendiri ya secara intuisi. Nah, pakai garam krosok ya kalau untuk garam krosok itu kalau untuk dicampurkan ke air nggak apa-apa ya, tapi jangan dikosokkan ya, nanti melukai kulit. Begitu, semoga membantu. Jawab. Itu Kak, oke? Ada lagi kan? Atau dari Kak Leti? Selamat pagi, aku boleh sharing nggak? Silahkan Kak Cici. Ya, Atma Namaste Mbak Ika, Mbak Leti. Namaste. Silahkan. Saya tuh mau sharing kalau saya sadari bahwa saya seorang empat. Jadi tadi Mbak Ika ada menyebutkan beberapa macam tipe-tipe empat. Saya merasakan bahwa saya itu multiple empath lah ya. Ini baru sadarnya setelah ini juga saya sadari kalau dari kecil tuh saya udah ngalamin hal-hal yang ini contoh aja nih, waktu TK hari pertama masuk sekolah,
saya fine-fine aja. Maksudnya tuh ketemu sama lingkungan baru gitu ya. Saya lihat banyak anak-anak kecil seukuran saya gitu kan. Jadi awalnya saya ya duduk manis lah ya, lihat-lihat mereka. Tiba-tiba ada yang nangis. Awalnya saya baik-baik aja, terus tiba-tiba akhirnya ikutan nangis. Bahkan nangisnya lebih panjang daripada si anak-anak yang nangis-nangis itu. Saya bisa berhari-hari nangisnya. Jadi ada kecemasan yang berlebihan. Jadi yang saya rasakan sih mungkin saya tipikalnya yang empat yang lemah ya. Belum menjadi empat yang kuat, itu masih proses ke situ. Saya merasakan mudah sekali cemas, tidak tenang, gelisah karena lingkungannya yang kalau masuk ke daerah tertentu, ke komunitas tertentu atau apa gitu, saya benar-benar belum ngomong tapi belum berbicara, belum berinteraksi dengan siapapun di situ, baru masuk saja sudah terasa energinya, energi kecemasan, energi kemarahan atau kesedihan atau kebahagiaan itu memang. Terus kalau sudah ngerasakan itu tuh saya merasa ada energi-energi itu malah di-amplify gitu. Jadi orang yang ngerasa misalnya dia sedih, saya bisa sedihnya tuh 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, bisa ngerasakan emosi-emosinya, dan itu melelahkan sekali. Dan itu benar sekali kalau habis dari mall, dari tempat-tempat ramai, itu rasanya melelahkan. Sungguh melelahkan. Apalagi habis pulang dari rumah sakit, rumah duka, nah itu rasanya udah berat banget. Pergi ke tempat-tempat yang, misalnya nih, saya pernah main ke yang ada pohon-pohon besarnya gitu ya, rumah-rumah lama, rumah-rumah tua itu kayak ada sekelebat kayak bayangan bayangan-bayangan, maksudnya tuh ada kehidupan masa lalu gitu, bisa ngerasakan kesedihannya, bahkan ada kadang bisa rasa sakit di fisik itu kerasa. Terus yang paling lucu itu kalau sampai sekarang itu masih bisa kerasa emosi-emosi, bahkan nonton iklan-iklan yang sedih aja itu bisa nangis. Ada lihat orang raut wajahnya ini juga udah kerasa emosinya. Sayanya juga jadi ikut sedih gitu, ikut merasakan. Dan yang terakhir yang paling ada yang mau meninggal itu, saya nggak ngobatin, saya nggak apa ya, tapi kerasa sekali emosinya itu sampai saya nangisnya tuh nggak bisa ditahan lagi. Nangisnya tuh nangis seperti nangis orang histeris. Padahal tidak kenal secara dekat, belum pernah ketemu, dan merasakan sakitnya, merasakan sakit yang luar biasa. Padahal tidak pernah kontak secara fisik. Itu kerasa sekali. Tapi saya bersyukur sudah belajar pranic healing. Saya rasa ini saya juga berproses buat proteksi diri sih. Nah itu yang tadi dibicarakan soal tali esterik. Ini banyak sekali tali esterik yang harus diputuskan. Jadi saya ingat-ingat setiap malam sebelum tidur untuk memutuskan tali esterik yang tidak diperlukan. Dan ini terima kasih sekali tadi Mbak Ika dikasih tahu bahwa kita tidak harus menanggung tanggung jawab untuk menolong orang-orang. Maksudnya tuh kadang saya karena ini ya mudah kasihan, mudah iba, itu tuh rasanya terserap energinya ingin menolong gitu ya, ingin menolong, ada keinginan kuat untuk menolong. Supaya karena saya tahu bahwa itu menyakitkan, menderita gitu ya, menyedihkan, atau jadi saya merasa ada keinginan kuat untuk mengurangi beban penderitaannya mereka, padahal sebenarnya ya mungkin bukan tanggung jawab saya gitu. Kadang saya pun sudah berusaha menolong, tidak bisa menolong, jadi rasa bersalahnya besar sekali, dan itu nggak bagus ya secara psikis, saya merasakan.
apa ya? Pokoknya merasakanlah kalau apa namanya tuh tidak bagus buat perkembangan psikisnya saya. Secara psikologis saya menyerap energi-energi negatif, energi-energi vibrasi rendah gitu. Padahal nggak bagus ya, nggak bagus kalau dalam kurun waktu yang lama gitu. Nah itu terus sulit mengambil keputusan, itu benar banget. Sulit mengatakan tidak, itu juga iya. Apa kayak nggak tega gitu, nggak tegaan, mudah iba, iya itu juga gitu. Jadi sering ikut arus yang terombang-ambing karena nggak tegaan itu. Benar juga kalau misalnya apa ya, empat itu dia tuh kadang juga bingung, aku nih orangnya gimana sih gitu. Apa mereka mengharap orang lain memahami mereka karena sulit untuk menyatakan emosinya mereka sendiri karena mereka juga bingung ini sebenarnya emosinya aku sendiri atau emosinya orang lain gitu. Itu benar banget. Jadi saya merasakan kesulitan itu sebagai seorang empat, tapi bersyukur sekali di Pranic Healing sudah diajarkan tools-toolsnya untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, dan sekarang makin kesini saya lebih selektif. Kalau misalnya energinya saya lihat saya masuk ke suatu tempat yang banyak apa ya, kira-kira thought form-nya itu negatif, saya sudah berusaha mengingatkan diri sendiri untuk protect diri sendiri supaya tidak terlalu menyerap energi negatif itu. Dan keluar dari tempat itu ya memang masih kerasa lelah yang luar biasa itu masih ada. Nah itu ya udah mandiar garam atau meditasi, cutting cord yang itu ya putuskan tali etheric. Ya seperti itu sih. Ini lagi belajar proses buat jadi empati yang kuat. Jadi empati yang kuat. Saya belajar juga nih lihat mbak-mbak instruktur yang di Pranic Healing sama healer-healer di Pranic ini kayak Mbak Leti, Mbak Lucy, Mbak Ika. Itu saya belajar banyak deh dari kalian semua gitu. Tapi benar ini jadi empati itu nggak mudah. Saya kesulitan gitu waktu itu. Kondisinya itu nggak gampang buat seorang empat. Pernah saya kerja itu di bagian HRD-nya kan, bagian departemen HR. Saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak karyawan, dan ketika rekrutmen saya baru duduk lihat para pelamar kerja itu, belum bicara, belum apa, saya sudah bisa merasakan. Atau karyawan-karyawan yang sebenarnya mereka bohong atau mereka punya masalah, nggak cerita, tapi badan saya sudah merasakan itu, udah dikirim sinyal-sinyal, entah itu ada rasa gatal, ada rasa panas, ada rasa sakit, itu kerasa sekali di badan. Jadi energi-energi kasar yang itu tuh udah kerasa sekali. Tapi lagi-lagi saya bersyukur belajar Pranic Healing. Sekarang saya mungkin bisa lebih protek diri sendiri. Dah, itu aja. Nanti kelamaan sharingnya. Terima kasih Kak Kiki atas sharingnya. Mbak Ika masih mute. Mic-nya masih mute. Ada satu lagi yang bisa kita pakai ya. Ini ada di kelas Pranic Healing adalah kelas bela diri psikis. Ya, bela diri psikis itu apa? Kita bisa melindungi diri kita dengan perisai. Nah, kalau kita di dalam perisai itu ya, bayangkan kita di dalam balon yang balon energi ya, kita akan merasa aman di situ. Jadi kita tidak akan mudah untuk terkontaminasi dengan energi sekitar atau tidak mudah untuk menyerap emosinya orang lain. Nah, ini bisa dipelajari ya, dalam kelas psychic self defense atau bela diri psikis ya dengan Pranic Healing. Oke. Wah, ini kita kayaknya overtime ya, Kak.
Kak Leti. Iya, saya menarik. Banyak yang sharing ya, yang tanya. Ya, terima kasih teman-teman. Kayak bikin bubble. Ya, Ya, untuk nanti lebih bisa jelas- ikut kelasnya. Untuk lebih jelasnya, atau teman-teman mungkin belum bisa konsultasi di sini, ya, ingin konsultasi secara pribadi, secara personal, bisa menghubungi klinik Pranic Healing, ya. Nomornya di 0878, bisa dicatat 0878 3606 3928. Betul ya Kak Leti ya? Oke. Jadi silakan menghubungi klinik Pranic Healing untuk konsultasi secara personal, dan silakan melihat update event dan update jadwal, ya, jadwal meditasi atau jadwal kelas kita di Instagram kita, di Instagram Indonesia Pranic Healing. Oke, karena ini waktunya sudah lebih, kita akhiri saja ya Kak Leti. Oke. Iya, oke. Ya, baik. Silahkan. Baik, kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Rabu depan dengan narasumber yang lain dan topik yang lain lagi. Halo, Ibu. Bu, Leti, ya. tanya sedikit, tanya satu. Baik, Jadi baik. kalau HRP itu tadi Ibu bilang 10 orang HRP, 1 M4 ya? Ya, itu ada yang bilang seperti itu, Bu. Jadi, ada yang melakukan penelitian seperti itu. Jadi 1 M4 HRP itu kadarnya 1/10 dong. Kecil ya? Ya. Kecil. M4 itu, ya, M4 ini jadi 10 kali lipat dari HRP gitu. Ya. Dari 10 HSP hanya ada 1 M4. Jadi iya, berarti jadi 10/1 dong. Ya. Kalau begitu lebih gampang ngerti kadarnya itu ya. M4 1 HRP 10 sama gitu. Ya. Maksudnya Ya. gitu. Ya, Itu terima kasih. Lebih gampangnya ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Oke. Ya, sampai Minggu ketemu. Depan dengan ya. Ketemu. Minggu depan dengan Kak Leti ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Ya, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita akhiri saja pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Healing time. Healing time. Healing time.